Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat terkait dengan rute transportasi umum, pembuatan halte, pedestrian, serta untuk kamera posisi. Maka langkah pertama, kita terlebih dahulu membuat terkait dengan rute transportasi umum. Yang pertama, kita klik saja pada network object Public Transport Lines, di mana saya ingin membuat suatu rute yang berada pada dimulai dari arah paling kanan, jalan paling kiri, ulangi. Kita klik saja linknya, lalu kita klik kanan, lalu add new public transport line. Lalu kita geser. Kemudian kita akan membuat rute sampai area berikut. Kita klik saja, lalu continue. Dimana pada kali ini kita akan membuat rute bus sedang. Di sini kita vehicle type-nya kita ubah menjadi bus sedang. Dengan distribution-nya, di sini akan saya desain free flow speed HGV. Kemudian untuk departure time-nya, kita klik kanan lalu generate start times. Di mana okupansinya di sini akan saya desain 30 penumpang per vehicle. Lalu kedatangan dimulai saat detik ke-20 simulasi dan berakhir pada detik ke-500. Tetapi pada headway-nya di sini saya akan membuat bis tersebut akan datang setiap 40 detik sekali. Klik OK. Oke. Lalu berikutnya akan membuat rute yang lain. Saya akan membuat dari arah bawah, dari arah atas. Kita klik ruas jalan yang ingin kita jadikan jalur dari angkutan umum atau transportasi umum. Kita klik kanan lalu add new public transport line. Di sini kita geser kembali sampai titik hentinya di sekitar sini. Lalu di sini saya akan membuat rute dari bus gandeng. Untuk vehicle type-nya itu bus gandeng. Dengan desire speed-nya kita samakan saja full speed HGV atau bisa kita pilih yang lain. Departure time, klik kanan, generate start times. Okupansi di sini saya desain sebesar 80. Waktu mulainya baru di saat 40. Dengan rate-nya dia juga 40. Klik OK. Oke. Maka muncul, kita klik kanan lalu show list. Maka akan muncul rute-rute dari transportasi umum, bus sedang maupun bus gandeng. Kemudian selanjutnya kita akan mendesain halte dengan cara klik public transport stops. Lalu di sini kita klik kanan kan, add new public transport stop. Di sini akan saya bikin untuk bus stopnya yaitu sekitar 24 meter. Oh, 24 meter. Atau mungkin akan saya bikin 25 meter. Lalu kita klik OK saja. Setelah itu, agar bus stop ini tidak mengganggu jalur dari jalan terkait, maka perlu kita klik kanankan, lalu kita add lay-by stop. Agar tidak menimbulkan konflik yang begitu tinggi pada jalan tersebut. Lalu pada halte kita klik kanan kembali,
add platform edge left untuk pembuatan haltenya. Maka akan muncul tampilan berikut itu platformnya. Kemudian kita klik 2 kali pada halte. Kita pastikan data telah terisi, lalu kembali ke public transport lines. Kita klik rute terkait. Kita ulangi, yaitu add program edge left. Lalu untuk public transport line, klik kontrol, klik kanan. Lalu kita geser ke tepat di halte atau tempat di bus stop agar jalur ini dilalui oleh transportasi umum yang telah kita desain. Lanjut ke step 2 juga, kontrol klik kanan, lalu tarik, maka akan seperti berikut tampilannya. Kemudian karena berwarna hijau, ini menunjukkan bahwa transportasi umum tersebut hanya melalui tanpa berhenti. Sehingga agar dapat berhenti, harus kita klik 2 kali terlebih dahulu. Kemudian kita aktifkan. Lalu kita matikan saja pada pintu kirinya. Lalu untuk alighting percentage, saya desain 40%. Oke. Sama, langkahnya sama. Untuk rute 2 sudah, lalu untuk rute 1 juga sama. Klik 2 kali pada bagian tabel kanan. Lalu kita aktifkan. Alighting percentage-nya kita samakan, yaitu 40 atau bisa lebih dari 45. Kita coba simulasikan. Atau terbuat bus sedang. Kita pastikan kembali apakah benar-benar akan berhenti bus tersebut. Tanda berhenti yang menurunkan penumpang. Dengan delay sekitar 5 detik. Rentang selama berhenti selama 5 detik. Lalu juga terdapat bus sedang yang sama-sama juga akan menuju ke halte tersebut. Lalu kita lanjut saja untuk pembuatan interkoneksi pejalan kakinya. Pertama kita buat area terlebih dahulu, area untuk pejalan kakinya. Di kanan add new area. Pedestrian area. Lalu kita klik
Oke, saya terlebih dahulu. Kita masuk terlebih dahulu budget 3D-nya. Lalu kita geser. Kan kita putar dengan alt klik kanan. Kembali area circle. Lalu pada bagian berikut kita masukkan pejalan kaki yang menuruni angkutan umum dengan cara klik pedestrian roads. Kita klik add new static pedestrian route indecision, di mana desain tersebut menuju ke area berikut. Lalu kita sesuaikan pergerakannya. Maka pejalan kaki akan bergerak keluar dari bus lalu menuju ke area lingkaran. Kita coba simulasikan. Kita save terlebih dahulu lalu kita simulasikan. Bus berhenti lalu menurunkan pejalan kaki. Pantau pejalan kakinya menyusuri jalan.
Kalau kita lakukan hal yang sama, kita coba terlebih dahulu. Di mana pada bagian berikut kita akan membuat pejalan kaki yang menuju halte untuk menaiki angkutan umum. Lalu kita lakukan pembuatan rute kembali. Tapi sebelum itu untuk membuat rute menuju halte kita buat area yang berada di dalam platform. Klik kanan, add new area. Lalu pada public transport dan elevator kita gunakan sebagai waiting area for PT stop 1. Setelah itu kita klik saja OK. Kemudian kita putar dengan alt klik kiri. Ukuran kita dapat kita sesuaikan lagi. Lalu kita buat rute pedestrian road. Kita klik kiri add new static pedestrian road decision ke area. Lalu untuk menginput jumlah pejalan kakinya, kita klik pedestrian input. Lalu kita klik kanan pada area berikut, add new pedestrian input. Dimana pada area tersebut akan saya desain terdapat sekitar 150 pejalan kaki. Lalu kita save terlebih dahulu dan coba kita simulasikan. Terdapat penumpang yang menunggu. Ini adalah penumpang yang sedang menunggu transportasi umum. Kalau terdapat pergerakan bus sedang yang telah kita buat sebelumnya. Dan persiapan juga di sini terdapat bus gandeng. Bus sedang persiapan menuju ke halte untuk menurunkan penumpang dan menaikkan penumpang pula. Di sini menurunkan penumpang. Lalu penumpang tersebut terdapat yang sedang menaiki pula.
Pembuatannya telah berhasil diintegrasikan. Lalu selanjutnya kita akan membuat terkait dengan presentation pada kamera position. Langkah pertama kita klik pada bagian camera position, tapi sebelum itu kita lakukan area yang akan menjadi spot untuk diambil gambarnya. Di mana pada spot pertama saya akan membuat tampilan berikut. Kita klik pada camera position. Ini adalah pembuatan sebelumnya. Akan saya hapus terlebih dahulu. Kita akan mencoba untuk membuat ulang terkait kamera position. Pada spot berikut kita klik add. Dan ini merupakan kamera position pertama. Lalu saya di sini akan mengamati terkait parkir on street. Ambil spot, lalu klik camera position, add. Kemudian untuk posisi yang ketiga saya akan mengamati halte. Camera position, klik add. Lalu untuk posisi yang keempat saya mencoba untuk mengobservasi parkir off street. Add. Lalu untuk yang terakhir di sini saya akan mengamati terkait kondisi arus pada simpang 3 tidak bersinyal. Add, lalu kita centang. Setelah itu akan muncul di bagian presentation. Kita hidupkan, kita matikan terlebih dahulu. Klik storyboard. Kita klik add saja. Tambah seperti berikut. Untuk video format akan kita buat MPG4. File name. Di sini akan kita buat presentasi. Simpangan. Klik open. Lalu kita lakukan penambahan pada bagian samping berikut. Di sini akan dimulai pada detik ke 10. Dengan waktunya selama 5 saja. Lakukan kembali. Dwell time 5 juga. Saya sengaja mendesain 5 untuk mempersingkat. Setelah selesai untuk pembuat skenario, maka dapat kita simulasikan. Save. Kita klik pada record video. Lalu kita simulasikan kembali. Maka muncul tampilan berikut. Ini adalah bagian dari preview kita.
Lalu ditampilkan pula kondisi parkir off street dan dibuat suatu cuplikan gambar posisi 2. Ini merupakan bagian dari bentuk gerakan lambatnya. Kemudian untuk detik 20 dipantau kondisi halte. Dan begitu untuk seterusnya untuk posisi 4, 5 akan menyesuaikan. Tiap 5 detik akan berubah sesuai yang kita setting sebelumnya. Ini itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Nah, kita lanjutkan untuk visi yang terakhir terkait dengan evaluasi meliputi validasi dan kalibrasi. Di mana perbedaannya yaitu pada kalibrasi, kita akan membuat suatu driving behavior agar kondisi existing akan sama dengan hasil simulasi. Di mana driving behavior telah kita lakukan sebelumnya. Lalu untuk validasi dilakukan dengan berupa untuk mencocokkan apakah parameter-parameter pada vSim akan sama dengan parameter pada hasil existingnya, meliputi antrian, tundaan, atau waktu perjalanan, bahkan volume kendaraan. Lalu untuk melakukan parameter tersebut, di sini saya sebelum telah membuat terkait queue counters, data collection point pula. Sebagai contoh terkait dengan data yang saya dapat dari queue counter ini, saya dapat dari first queue counter pada table object. Lalu kita klik pada segmen jalan, kita klik kanan, lalu add new queue counter. Maka akan muncul counter ini, kan sama seperti pada queue counter satu ini. Itu adalah contoh dari penggunaan queue counter. Lalu terkait dengan data collection point. Berbeda dengan queue counter, data collection point ini akan mengumpulkan data-data terkait dengan volume dan banyak parameter lainnya. Cara sama itu klik kanan, lalu kita klik data collection point, klik segmen, klik kanan, add new data collection point. Tetapi di sini hanya terdapat pada satu lajur saja. Untuk menambah ke lane lainnya, klik Ctrl lalu klik kiri. Maka akan muncul dua ikut. Dan ini merupakan bagian yang terpisah. Lalu terkait dengan data collection point, data collection measurement ini merupakan penggabungan. Ketika terdapat data collection 1, 2 pada lajur yang sama, maka mereka akan dikelompokkan menjadi satu grup dari data collection measurement. Caranya dengan cara klik evaluation, measurement definition, data collection measurement. Maka akan muncul tampilan berikut yang sebelumnya adalah tabel kosong. Lalu untuk mengisi pengelompokannya itu dengan cara klik kanan, lalu kita klik generate all group. Selanjutnya kita buka terkait dengan konfigurasinya, di mana konfigurasi pada simulasi saya kali ini meliputi car, KGV, bus sedang, bus kering, dan sepeda motor yang merupakan kendaraan yang saya input pada figur input sebelumnya. Lalu untuk collect datanya, karena tadi kita telah buat kinerja dari queue counter dan data collection, maka kita centang saja bagian collect data dan queue counternya. Karena ini merupakan vSim versi student, maka untuk waktunya hanya berlangsung selama 600 detik. Dengan interval yang saya buat yaitu 600 detik pula, dengan harapan saya akan mendapatkan satu keluaran data saja. Lalu kita klik OK. Berikutnya kita cari terkait dengan hasilnya. Kita akan mencari hasil dari queue counter dan data collection point. Sebelumnya saya tidak membuat untuk payload travel time, tapi untuk payload travel time akan mendapatkan cara yang sama. Saya tidak membuat payload travel time dikarenakan pada konfigurasinya payload travel time terdapat di bawah ini, dan untuk visi dari saya sendiri tidak bisa untuk mencetak collect datanya, sehingga untuk payload travel time saya tinggal terlebih dahulu. Tetapi untuk cara jadi kemiripan teknik saja. Lalu kita klik evaluation ke result list. Di sini kita akan mencari terkait queue resultnya. Lalu kita di sini juga akan mencari terkait dengan data collection result.
Adapun di sini kita juga akan melakukan terkait hasil analisis dari kinerja node. Node di sini merupakan suatu titik yang biasanya mewakili suatu simpang yang akan kita temukan parameter kinerjanya seperti volume kendaraannya, antriannya pula. Jadi pada nanti juga akan lebih variasi. Caranya klik node pada network object, lalu kita klik kanan-kanan, lalu add new node. Kita namakan pada sini adalah simpang 4. Klik OK saja. Lalu kita perbesar sesuaikan dengan simpang. Pada bagian ini juga sama. Kita klik kanan-kanan, lalu add new node. Di sini adalah simpang 3. Kita klik OK saja. Maka akan muncul parameter kinerja dari simpang. Oke. Lalu sama, kita masuk ke evaluation, ke result list. Pada bagian node result. Maka akan muncul. Di sini terdapat banyak sekali komponen. Atau sampel pun juga ada banyak sekali komponen, maka dapat kita hilangkan terlebih dahulu mungkin bagian-bagian sekiranya tidak kita perlukan. Lalu kita klik saja atribut selection-nya, di mana pada kali ini saya tidak memerlukan data person. Kita pindahkan saja. Saya kecepatan juga saya tidak memerlukan. Okupansi pun saya juga tidak memerlukan. Due delay saya memakai vehicle acceleration. Untuk acceleration saya kebetulan juga tidak memerlukannya. Kita akan klik saja. Sementara itu untuk node result ke collection. So, kita amati kembali apakah ada sekiranya yang dibutuhkan. AGV klik OK saja. Lalu untuk node result pun juga sama. Kita klik saja bagian kunci Inggrisnya. Lalu saya sekiranya tidak saya butuhkan seperti person, saya di sini tidak memerlukan datanya. Kalau service saya masih perlu, stop emisi saya mungkin perlu. 10 vehicle fuel maksimum saya masih perlu. Lalu service saya juga masih memakai. Person delay di sini saya tidak memerlukan, bisa kita hilangkan saja. Stop delay kita masih perlu, stop perlu, emission perlu. Kita sesuaikan saja apa yang kita perlukan datanya, lalu kita klik OK. Lalu kita ke simulation, kita ke parameter. Untuk periode simulasi, karena ini adalah business maksimal adalah 600 simulasinya. Start time dari detik ke 0. Simulation resolution. Ya, desain 5. Number of run yaitu jumlah simulasinya. Saya di sini akan membuat setidaknya 2 kali simulasi saja. Baiknya itu kita tidak menggunakan nilai 1 karena ketika hanya 1 saja maka hasilnya tidak begitu akurat. Kalau baik ketika di atas 2 atau 2, di atas 2, 3, 4 itu akan lebih baik hasilnya dan akan lebih optimal hasilnya pula. Number of core yang menggunakan 8 core, kita klik OK saja. Sebenarnya kita hilangkan dulu centangnya ini agar tidak menyimpan lagi terkait videonya dan
hasilnya pun tidak terlalu besar. Lalu setelah selesai dapat kita simulasikan saja. Mode agar simulasi berjalan dengan cepat. Di sini muncul ternyata mengatakan collection misalnya. Di sini sedang mulai melakukan perhitungan. Betul terkait dengan kendaraannya. Sepertinya terdapat sedikit kelewatan. Lalu solusinya. Dan configuration di sini belum untuk dicentang sehingga data tidak masuk.
Sebenarnya buat klik oke kembali, kita mulaikan kembali simulasinya. Tapi sebenarnya mungkin untuk parameter untuk mempersingkat waktu dan sebagai media pembelajaran, kita akan membuat analisisnya hanya satu saja. Tapi untuk kedepannya ketika kita melakukan suatu analisis kinerja, langkah baiknya untuk lebih dari satu, lebih dari 2, 3, 4 akan lebih baik. Kita ulangi saja simulasinya. Untuk kinerjanya dari node, atau collection, dan queries mungkin. Di sini kita yang mau satu running hanya untuk mempercepat waktu saja. Nanti terpantau. Dan sebenarnya menambah simulasi, saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait apa gunanya VSIM ini. Sebenarnya pada dasarnya penggunaan VSIM ini adalah sebagai bantuan ketika kita menganalisis suatu kinerja lintas secara mikroskopis. Jadi VSIM ini sangat membantu apabila ketika disandingkan dengan seperti KJI atau mungkin menggunakan movement base di Arcelic, itu akan sangat membantu ketika mereka disandingkan secara bersamaan. Tapi pada VSIM ini berbeda dengan PKJI. Biasanya PKJI itu memiliki parameter tambahan yaitu derajat kejenuhan, tetapi untuk VSIM ini memang hanya memiliki seperti jumlah antrian, panjang antriannya, tundaan, rata-rata, seperti itu. Dan akan lebih baik, hasilnya akan lebih optimal ketika kita menggunakan VSIM yang versi non-student, VSIM full version. Dimana VSIM full version tersebut akan dapat membuat suatu mikrosimulasi yang panjangnya bahkan bisa sampai 1000 km, bisa sampai seukuran kota. Berbeda dengan VSIM versi student yang membatasi luasan atau cakupan untuk membuat segmen jalannya hanya sekitar 1 kali 1 km saja, atau dengan luas 1 km persegi. Dan untuk penggunaan VSIM pula juga memang banyak digunakan untuk penelitian, terutama sebagai contoh dari penelitian tugas akhir dari kakak tingkat saya. Mereka juga menggunakan VSIM sebagai parameter untuk mengerjakan KKW-nya.
Awalnya mereka menganalisis terkait kondisi existing pada suatu persimpangan yang dibantu dengan PKJI dan VISIM pada umumnya. Kemudian setelah dianalisis kondisi existingnya, lalu mereka melakukan suatu usulan dan hasil usulan itu baru dilakukan dengan VISIM dan PKJI dan AT. Tapi sebelumnya untuk VISIM ini perlu dengan validasi. Biasanya validasinya itu dilakukan berupa volume dengan metode GEH atau dapat pula digunakan uji T dengan harapan volume pada hasil simulasi ini memiliki hasil yang tidak jauh dengan volume di lapangan. Dan untuk memperbaiki agar hasilnya mirip-mirip, biasanya dilakukan perubahan pada drive behavior. Drive behavior seperti jarak aman itu selalu diubah-ubah dengan harapan output volumenya nanti akan memperoleh nilai GH yang mendekati hasil sebenarnya.
biasa saja. Dan didapatkanlah di sini berupa hasil simulasinya. Dapat nilai-nilai sebagai berikut. Lalu di sini cara memindahkan hasil kerja di sini untuk dipindah ke Excel. Oke, saya klik save to file. Saya akan menyimpan di bagian di sini. Saya akan klik saja save. Lalu kita buka file Excel. Mencari filenya. Misalnya kita akan melakukan pemindahan. Lalu cursor ke bawah. Lalu klik data dan text to column. Delimited tab semicolon comma space next finish. Oke, maka akan muncul hasilnya sebagai berikut. Di sini begitu beruntung.
Q resultnya kita coba save. Result udah tahu namanya. Text to column. Nah, muncul nilainya. Ya berikut. Untuk Q result. Lalu kita coba untuk data collection results. Terlebih dahulu kita berikan penamaannya results. Saja data next finish dan hasilnya sebagai berikut. Sini aku tidur, Jai. Sini aku tidur. Action. Nah, kita dapatkan hasil parameter masing-masing. Simulasi berarti telah berhasil dilakukan dan ini adalah pertama kali dari visum kita. Untuk kali ini saya cukupkan sekian dan terima kasih. Dari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.